Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi 'azza wa jalla. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah. Mengawali agenda salat Jumat kita, marilah bersama-sama kita mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun hati kita ke jalan hidayah sehingga kita termasuk kafilah orang-orang yang beriman yang berada di atas siratil mustaqim. Marilah kita syukuri, kita lazimi dan kita istiqomahi sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah kebaikan, yang telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju surga, yang telah mewanti-wanti kita dan memperingatkan kita dari jalan-jalan menuju neraka. Maka sungguh beruntung orang-orang yang menjunjung tinggi sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, bangga dengan sunnah-sunnah Rasulullah dan mengikuti ajakan-ajakan Rasulullah. Dan sungguh rugi orang-orang yang menolak sunnah Rasulullah, orang-orang yang meremehkan sunnah Rasulullah, dan orang-orang yang tiada mau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, tidak lupa di kesempatan siang yang penuh berkah ini saya mengajak diri saya serta jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang gampang untuk bertaubat. Marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa hati-hati, jangan sampai mengundang murka Allah, jangan sampai mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Sebagai seorang muslim yang tentu punya banyak kekurangan, kelalaian, punya banyak dosa, punya banyak kesalahan, kita semua tentu bahagia kalau didoakan oleh orang lain. Seandainya saudara kita mendoakan kebaikan untuk kita, tentu kita gembira. Apalagi kalau yang mendoakan kita adalah orang yang terkenal soleh, orang yang terkenal mustajabud dakwah, doanya dikabulkan, makbul. Tentu kalau kita didoakan, alangkah ademnya dan bahagianya hati kita. Dan yang lebih membahagiakan lagi, andai ada makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, doa-doanya pasti dikabulkan, permintaannya pasti diwujudkan oleh Allah mendoakan kita, yaitu malaikat. Alangkah beruntungnya kita kalau kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan siang hari ini marilah bersama-sama kita sedikit membahas masalah ini. Ada beberapa orang, mungkin tidak semuanya, tapi yang akan kita bahas yang praktis, yang mudah, mampu kita jangkau, gampang untuk kita dapatkan, yaitu orang-orang yang mendapatkan doa-doa makbulnya para malaikat. Doa para malaikat sudah pasti dikabulkan. Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau menyebutkan, doaul malaikati mustajabun, doanya para malaikat pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah maka Al-Imam Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari beliau menjelaskan,
Wa man kana katsirad dzunub, barang siapa yang merasa banyak dosa, wa arada ayyahuttallahu khotoyahu anhu, dan kemudian dia ingin dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, falyukthir mulazamata makani musallahu, maka hendaklah dia tetap berada di tempat sholatnya, jangan pindah kemana-mana, jangan buru-buru bergeser, jangan buru-buru pulang, dalam rangka falyaghtanim doa malaikah, memanfaatkan doanya malaikat, wa istighfarihi, dan juga istighfarnya para malaikat, fa innahu marjuun ijabatuhu, karena doa dan istighfarnya malaikat sangat kita harapkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa manusia yang dikabarkan oleh Rasulullah akan mendapat doanya malaikat. Yang pertama adalah orang-orang yang berinfak. Maka beruntunglah kita kalau sempat-sempatnya kita, apalagi di masa-masa pandemi seperti hari ini, di saat manusia banyak membutuhkan, kita termasuk orang-orang yang berinfak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani." Setiap matahari terbit maka dua malaikat turun dari langit. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah orang-orang yang infak itu ganti yang lebih baik. Dan malaikat yang satunya mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah untuk orang-orang pelit itu, buatlah hartanya menjadi habis. Ma'asyiral muslimin, beruntung sekali kalau setiap hari kita masih berpikir, saya hari ini akan infak apa? Saya hari ini infak berapa? Saya hari ini mau infak di mana? Saya hari ini mau memberi siapa? Alangkah beruntungnya kalau kita termasuk orang yang setiap hari memikirkan infak. Karena kita akan mendapatkan doanya malaikat. Paling tidak doa malaikat itu adalah agar harta kita terus berganti. Yang ada di tangan kita, kita lepaskan, kita berikan, Allah ganti yang lebih baik. Kita lepaskan lagi, diganti oleh Allah yang lebih baik. Doa malaikat pasti dikabulkan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang beruntung mendapat doanya malaikat, yaitu orang-orang yang berada di shaf awal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat benar-benar Allah memberikan rahmat, dan para malaikat mendoakan orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Maka dari itulah mari bersama-sama kita memperbanyak hadir di shaf awal dalam sholat-sholat wajib kita. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Sangat mudah, sangat gampang. Apalagi melihat umat Islam yang banyak tidak menyadari ada apa di shaf pertama. Maka kita lihat shaf pertama seringkali kosong, tidak terisi. Maka kita yang sadar ingin didoakan malaikat, cepat-cepat di shaf yang pertama. Hanya diam min ghairi ta'ab, tanpa perlu lelah, tapi kita tetap mendapatkan doa-doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kita akan diampuni dosanya dan kita akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah doa malaikat untuk orang-orang yang berada di shaf awal. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang-orang yang menunggu sholat, baik itu menunggu datangnya imam sampai akhirnya sholat berjamaah, maupun setelah sholat dia tetap menunggu sampai selesai zikir. Selama dia diam di tempat sholatnya, innallaha wa malaikatahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, dan malaikat akan terus mendoakan manusia-manusia madama fi musallahu, selama dia masih tetap berada di tempat dia sholat. Maka kalau kita merasa banyak dosa, kita merasa punya banyak kesalahan, maka perbanyaklah duduk menunggu datangnya imam, bersabar. Rasul mengingatkan kita, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Sungguh pahala orang yang menunggu sholat itu seperti pahala orang yang hendak menyongsong musuh. Artinya seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Masya Allah, pahala yang sangat besar menunggu kedatangan imam. Dari sinilah makanya Syekh Abdul Karim Al-Khudair beliau mengingatkan, orang zaman sekarang banyak yang gak sabaran,
imam datang telat sedikit saja kadang sudah pada jengkel, dongkol. Padahal dia menunggu imam itu statusnya sedang didoakan oleh malaikat. Alangkah indahnya seandainya kita menetapi tempat duduk kita, menunggu kedatangan imam yang mungkin datangnya agak lama, maka doa malaikat yang kita dapat semakin banyak dan semakin banyak. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Kemudian setelah sholat jangan kemana-mana, jangan buru-buru pulang jika memang tidak mendesak. Berzikirlah, tuntaskanlah zikir setelah sholat. Selain mendapat keutamaan zikir, didoakan malaikat, dimohonkan ampun oleh malaikat. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, orang-orang yang akan mendapatkan doa malaikat juga yaitu orang-orang yang mengisi saf-saf yang kosong. Kadang kita melihat orang-orang sangat tidak semangat mengisi saf pertama. Saf pertama diisi, dilanjutkan langsung saf ketiga, langsung saf keempat. Bahkan ada yang suka duduk di belakang. Maka siapa, innallaha wa malaikatahu la yusalluna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dan para malaikat akan mendoakan. Siapa itu? Alladzina yasiluna sufuf, yaitu orang-orang yang menyambung saf, orang-orang yang tidak membiarkan ada saf kosong. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan. Siapa yang mengisi saf kosong, maka Allah akan angkat derajatnya 1 derajat di akhirat nanti. Silahkan kita semuanya untuk berdisiplin membuat saf yang rapi, saf yang indah. Allah sangat suka dengan barisan-barisan yang bagus. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang didoakan malaikat itu adalah yaitu orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Man zara akon lahu maridon, barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Man ada maridon, barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Au zara lahu akun, atau mengunjungi rumah saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat, malaikat itu akan berdoa. Tibta wa taba mamsyaka, sungguh indah yang kamu lakukan, sungguh jalanmu tadi jalan yang penuh dengan kebaikan. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kamu nanti akan termasuk orang-orang yang menghuni surga. Ma'asyiral muslimin, menjenguk orang sakit pahalanya sangat besar. Kalau kita mampu, kalau kita bisa, mari kita lakukan. Selama kita masih mampu, maka kita lakukan. Kalau mungkin hari ini tidak mungkin kita lakukan, maka paling tidak kita menyapa, kita bertanya, kita peduli. Itu paling tidak bagian dari menjenguk orang sakit di masa pandemi seperti hari ini. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang didoakan malaikat adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, karena Allah suka dengan perbaikan. Siapapun yang mengajarkan kebaikan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-hutu fi jawfil ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Para malaikat, penduduk langit, kemudian termasuk semut-semut yang ada di lubangnya, termasuk ikan-ikan paus yang ada di lautan, akan mendoakan ala muallimin nas al khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka silahkan orang lain diajari, anak-anak kecil diajari kebaikan. Kita ajari membaca surat Al-Fatihah, kita ajari baca surat Al-Ikhlas. Selama kita mengajari orang, maka kita didoakan oleh malaikat. Kita akan mendapat doanya malaikat. Wa innal alima la yastaghfiru lahu. Sungguh orang-orang yang mengajarkan kebaikan itu akan didoakan oleh malaikat, oleh penduduk langit, kemudian akan didoakan oleh semut-semut, dan akan didoakan oleh apapun yang ada di bumi, termasuk ikan paus yang ada di lautan, akan mendoakan kebaikan. Karena dengan kebaikan itulah kita bisa memperbaiki dunia, kita bisa membuat dunia ini dipenuhi keadilan dan juga keberkahan. Maka dari itulah siapapun yang mengajarkan kebaikan, maka Allah ridho, para malaikat pun ikut senang, penduduk langit bumi ikut senang, bahkan hewan-hewan pun ikut senang.
Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Mari kita mengajarkan kebaikan semampu kita. Yang mampu mengajarkan Iqra, ajarkan Iqra. Yang mampu untuk mengajarkan membaca tulis, ajarkan baca tulis. Yang mampu mengajarkan ilmu-ilmu, mungkin barangkali ilmu dagang, ajarkan. Apapun yang baik, apapun yang bermanfaat, maka orang yang sedang mengajar akan didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi termasuk malaikat. Kemudian yang selanjutnya, orang yang didoakan malaikat itu, ma'asyiral muslimin, yaitu orang yang mendoakan saudaranya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, doaul mar'i li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Sungguh doa orang mukmin, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inda ra'sihi malakun muwakkal, di hadapannya ada malaikat yang akan berdoa, amin walaka bimithlin. Kalau kita mendoakan untuk saudara kita, ya Allah bantulah saudaraku melunasi hutang-hutangnya, ya Allah bantulah saudaraku melawan penyakitnya, ya Allah berikan kemudahan untuk saudara-saudaraku yang sedang merintis usaha, maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimithlin, amin, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu ucapkan. Saat kita mendoakan orang sehat sama dengan mendoakan kita. Mendoakan orang lain agar mereka bebas dari hutang sama dengan mendoakan diri kita. Saat kita mendoakan orang lain agar mereka bebas dari musibah sama dengan keselamatan untuk kita, dan masih banyak lagi yang lain. Alangkah mudahnya cara kita mendapatkan doa-doa kebaikan ini. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kemudian orang yang akan mendapatkan doanya malaikat yang selanjutnya adalah orang yang sebelum tidur berwudu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW menyampaikan, man tatahhara, barang siapa yang bersuci sebelum tidur, maka Allah akan kirimkan satu malaikat untuk menjaganya. Ketika dia membalik-balikkan badan saat sedang tidur, atau artinya saat dia sedang tertidur pulas tidak sadar, maka malaikat akan berdoa, Allahumma ghfir li fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah orang ini yang sedang tidur karena dia tidur dalam keadaan suci. Alangkah nikmatnya seandainya tidur kita menghapus dosa-dosa. Alangkah bahagianya kita kalau tidur kita ternyata meningkatkan derajat kita, yaitu dengan cara berwudu. Rasulullah SAW menyampaikan, idza awaita ila firasyika fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila kamu mau tidur, maka wudulah seperti kamu hendak sholat. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Inilah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Marilah kita mengambil bagian. Kita ambil 1, 2, 3 atau 4 sesuai dengan kemampuan kita, agar kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kita ini seringkali untuk berdoa kita ini malas. Untuk mohon kepada Allah ogah-ogahan. Kalaupun kadang berdoa, dalam doa pun kita tidak serius dengan hati yang lalai. Kadangkala pun kita ini sudah berdoa dengan sepenuh hati, namun keikhlasan pun masih tetap saja belum hadir dan kurang. Maka dari itulah, kalau seandainya ada yang mau berdoa untuk kita, ada yang mau mendoakan kebaikan untuk kita, tentu kita semuanya harus mencarinya agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Satu dari sekian banyak makhluk Allah yang siap untuk mendoakan kebaikan untuk kita adalah malaikat. Dan cara mendapatkan doanya sangatlah mudah dan gampang. Wa innahu layasirun liman yassarahullahu alaih. Sungguh itu semuanya mudah
bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Maka dari itulah mari bersama-sama dengan penuh semangat kita raih doa-doa tersebut. Jangan sampai ada yang luput dari kita karena sangat erat dan lekat dengan hidup kita. Jangan sampai kita orang yang terkesan tidak membutuhkan doa-doa kebaikan tersebut. Ingat ma'asyiral muslimin, satu doa saja dikabulkan, maka itu kebaikan yang sangat besar bagi kita semua. Apalagi kalau doa-doa itu semuanya dikabulkan Allah. Tentu kita semuanya termasuk orang-orang yang pasti beruntung dan selamat di akhirat. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keimanan yang lengkap dan sempurna, dan juga kita semuanya terus dijaga dan dilindungi Allah dari wabah, mara bahaya dan juga musibah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal judham. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal waba ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma jannibna hadhil awbi'ah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.